aku pengen ngingetin teman-teman semua kalau untuk kesehatan secara umum nih atau pencegahan resiko apapun termasuk ke arah perimenopause dan menopause, pilar itu ada 4 sebetulnya. Nutrisi, olahraga atau aktivitas fisik, kecukupan tidur. Yang keempat, lupa dan jarang orang bahas adalah menjaga kesehatan mental. Karena tadi kita bahas balik-balik bahwa di perimenopause dan menopause karena fluktuatifnya hormonal itu bikin dia sangat mood swing. Dan kita tahu bahwa ketika stres atau hormon kortisol itu tinggi, imunitas tubuh kita tuh menurun. Apa aja sih sebenarnya gejalanya? Kayak kalau secara fisik yang sering muncul biasanya orang mengalami hot flashes. Jadi dia merasa kayak rasa panas gitu, biasanya menjalar dari dada ke arah leher, muka. Jadi ngerasa panas terus. Yang kedua mood swing. Jadi gampang uring-uringan atau misalkan gampang cemas. Ada efek dari perimenopause atau menopause itu ke arah vaginanya jadi kering. Kopi bikin gejala perimenopause makin parah. Betul. Dr. Putri Sakti adalah seorang dokter spesialis gizi klinik dan Nutrigenomic Advisor yang berfokus pada kesehatan serta kecantikan. Dokter yang juga aktif melayani konsultasi melalui medsosnya ini mengusung kampanye Slim Possible untuk mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat. Makanan yang sebaiknya dihindari oleh perempuan memasuki perimenopause apa? Kalau kita makan produk tepung, kadang kita lupa proteinnya nggak fulfill dengan baik kan, tidak terpenuhi dengan baik sehingga massa otot makin cepat turun, hormonalnya makin kacau, sehingga perimenopause dini bisa saja terjadi. Juga kalau ke arah point of view efek dari perimenopause ke arah osteoporosis dini, itu juga diperparah dengan makanan yang tinggi garam. Kapan kita butuh suplemen? Coba pertimbangkan terutama perempuan gitu di atas usia 35 ke atas, jangan-jangan sudah mulai masuk perimenopause nih. Jangan-jangan asupan aku kurang terpenuhi dengan baik nih. Jangan-jangan aku perlu tambahan suplemen gitu. Cuman saran aku tetap jangan self diagnose. Perimenopause adalah sesuatu yang inevitable buat perempuan, tapi gue yakin di antara teman-teman yang perempuan banyak yang nggak ngeh, banyak yang nggak paham apa itu perimenopause. Ini juga kayak teman-teman cowok gue yang nggak paham andropause, dan gue juga sempat survei ke beberapa teman cewek yang nggak paham apa sih itu perimenopause. Tapi ini sesuatu yang inevitable guys, sesuatu yang nggak bisa dihindari dan perempuan pasti akan mengalami. Gimana biar kita bisa melewati perimenopause dengan smooth, dengan chill, dan dengan sehat? Gue akan ngobrol dengan Dr. Putri Sakti, dokter spesialis gizi klinik, soal perimenopause dan gimana biar lo nggak menderita ketika melewati atau memasuki masa-masa perimenopause. Dokter Putri, apa kabar dok? Alhamdulillah baik, apa kabar Mas Roni? Baik, thank you banget buat waktunya. Terima kasih. Dok, aku pengen tanya dulu. Banyak teman-temanku yang aku tanya, lo tau nggak sih perimenopause? Lo mengalami nggak sih perimenopause? Ternyata teman-teman perempuan pun nggak ngerti apa itu perimenopause. Why? Dan apa sih itu perimenopause, dok? Ya, perimenopause itu sebetulnya periode transisi ya dari premenopause. Premenopause itu kondisi kita lagi menstruasinya itu teratur. Ya, kayak kita sekarang lah yang perempuan muda gitu ya. Nah, menopause itu adalah kondisi setelah dia berhenti menstruasi selama minimal 12 bulan berturut-turut. Itu menopause. Menopause. Jadi perimenopause itu periode Transisinya. yang biasanya terjadi di antara usia 45 sampai 55 tahun normalnya. Jadi perimenopause akan mulai sebelum 45 berarti, karena menopause mulai dari 45. Is that premenopause sebelum 45. Tapi ternyata perimenopause itu juga memungkinkan untuk terjadi dari usia 30 tahunan untuk saat ini ya. Oh, why? Apa faktornya? Banyak faktor. Pertama dari lifestyle pastinya. Jadi dari segi nutrisi, asupan makanannya makin kesini kalau kita lihat polanya kan lebih banyak makanan-makanan yang ultra processed food, kemudian yang karbohidrat sederhana ya, produk tepung, pastry, pasta, mie segala macam tuh banyak sekali dan mereka kurang aware untuk asupan nutrisi yang memenuhi nutrisi hariannya terutama kebutuhan protein sih kalau aku lihat dari pasien-pasien ya. Nah, perimenopause itu adalah fase setelahnya, transisi dari premenopause ke menopause. Kalau misalnya di angka, apakah 35 orang udah perimenopause ataukah 40 orang udah perimenopause? Perimenopause harusnya antara 40 ke 45 biasanya. Why? Kenapa orang-orang nggak menyadari adanya perimenopause itu? Dan tiba-tiba dia merasakan berbagai gejala dalam tubuhnya. Dokter tadi bilang merasa panas di dalam tubuh. Mungkin regulasi hormon juga nggak baik. Mungkin juga kurang tidur. Tiba-tiba stres, mood swing. Betul. Tapi kenapa kita kok nggak sadar bahwa ada perimenopause dalam kehidupan perempuan?
Pertama, kalau kita lihat orang Indonesia itu suka self-diagnose ya. Jadi dia sebetulnya menormalisasi apa yang dialami itu seperti hal yang normal. Contoh misalkan tiba-tiba mensnya mulai kacau. Oke. Terus dia berpikir bahwa mungkin karena aku lagi stres, mungkin karena kurang tidur, mungkin karena dietnya lagi ngaco. Jadi dia tidak menyadari kondisi yang dialami itu adalah faktor-faktor atau resiko-resiko yang udah mulai terjadi secara bertahap gitu. Atau misalkan pada perimenopause kan juga ada insomnia ya. Nah, dia juga tidak menyadari bahwa itu tuh salah satu gejala yang mulai terjadi pada kondisi perimenopause. Yang kedua, kurangnya edukasi. Jarang banget nih yang bahas tentang nutrisi atau misalkan pemicu-pemicu perimenopause atau menopause. Terutama menopause dini misalkan gitu ya. Jadi kedua, kurang edukasi. Yang ketiga, perempuan itu kan multitasking orangnya ya. Terlalu banyak yang dia pikirin, jadi dia merasa itu hal kayak perut mulai begah, kembung, efek dari estrogen yang fluktuatif. Dia merasa bahwa mungkin karena tadi telat makan, masuk angin lah ya kalau orang Jawa bilang gitu. Atau misalkan kok kurang tidur, mungkin karena tadi stres atau apa tadi. Jadi dia self-diagnosis ya. Betul, dia merasa bahwa nggak mungkin nih gitu. Kalau itu ke arah perimenopause, apalagi kalau memang mereka tidak teredukasi tentang itu ya. Dan yang keempat, stigma bahwa menopause itu terjadi hanya pada orang tua. Jadi mereka menganggap bahwa nggak mungkin lah masih umur 35-an nggak mungkin udah ngalamin perimenopause gitu. Oh wow, tapi menarik banget sih. Tadi dokter juga menyinggung soal makanan. Kita nanti akan ke sana, tapi ini juga jadi lampu kuning sih buat teman-teman yang di usia 35-40 tahun hobinya masih makan seblak, masih makan mie instan, masih makan yang tepung-tepung goreng-gorengan. It's a warning. Ya, karena makanan juga ternyata bisa memperburuk proses kita perempuan khususnya melewati masa-masa perimenopause. Dan ini juga terjadi di aku, di cowok. Andropause juga diperburuk dengan pola makan yang nggak benar. Betul. Gejala perimenopause, Dok. Kalau tadi aku dapat sedikit penjelasan dari Dokter Putri. Apa aja sih sebenarnya gejalanya? Oke, kalau secara fisik yang sering muncul biasanya orang mengalami hot flashes. Jadi dia merasa kayak rasa panas gitu, biasanya menjalar dari dada ke arah leher, muka. Jadi ngerasa panas terus. Ketika orang lain merasa fine-fine aja, itu kan nggak nyaman ya. Dan bahkan itu kadang diimbangi dengan keluar keringat. Dan itu kadang berlebihan, terutama di malam hari. Nah itu bisa memicu atau memperparah kondisi dia insomnia juga. Oh gitu. Dan ini, sorry ya, serangan ini terjadi malam hari seberapa sering misalnya dalam 1 bulan, Dok? Kalau hot flashes nggak harus selalu di malam hari. Jadi ada kondisi mereka itu berkeringat kadang di malam hari, walaupun gejala setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau itu muncul di siang hari, itu juga mereka bisa mengalami itu kan. Tiba-tiba gitu? Iya betul. Jadi mereka kadang nggak sadar, mungkin mereka merasa itu karena cuaca atau misalkan karena sekitar ya, misalkan dia nggak ngeh karena itu memang udah gejala perimenopause gitu. Itu hot flashes. Hot flashes. Terus apa lagi? Yang kedua, mood swing. Jadi gampang uring-uringan atau misalkan gampang cemas. Jadi orang tuh beda-beda. Ada yang dia jadi gampang emosian, susah manage emosinya gitu ya. Kemudian yang ketiga yang sering muncul juga biasanya dia gejala ke arah pencernaan juga. Misalkan gampang kembung. Kenapa harus kan jadi gampang kembung misalkan gitu. Pencernaannya nggak nyaman atau bisa juga ke arah sembelit. Dan sering juga yang dialami para perempuan perimenopause itu adalah dia gampang naik berat badan. Yes, itu sering terjadi. Tapi kalau secara mental itu biasanya munculnya misalkan tadi selain mood swing, kadang brain fog juga terjadi ya, gampang lupa, gampang nggak fokus. Kemudian juga yang mengganggu itu juga ke arah hubungan suami istri ya. Jadi ada efek dari perimenopause atau menopause itu ke arah vaginanya jadi kering. Jadi dia nggak nyaman, nyeri ketika berhubungan. Jadi dia lebih menolak untuk berhubungan badan. Ini juga mungkin jawaban buat teman-teman laki-laki. Kenapa sih istriku sekarang jadi agak dingin gitu ya? Karena ternyata ada penjelasan ketika vagina kering berarti bisa jadi dia sedang melewati masa-masa perimenopause. Betul. Dok, enlighten me. Ketika misalnya orang menopause berarti perempuan udah nggak menstruasi, betul? Betul, selama minimal 12 bulan. Selama minimal 12 bulan, itu menopause. Sementara kalau perimenopause, menstruasinya gimana? Dia kacau, baik itu siklusnya. Siklus tuh misalnya gini, yang biasanya sebulan sekali rutin, dia bisa jadi sebulan, tiba-tiba 2 bulan, balik sebulan lagi, kacau. Atau durasinya, tiba-tiba kadang cuma 3 hari selesai, tiba-tiba kapan gitu jadi 7 hari lebih, jadi memanjang. Atau bisa juga yang kayak cuma bercak-bercak aja. Atau yang ketiga kadang berhubungan dengan banyaknya darah, kadang cuma dikit, kadang banyak banget gitu.
Apa efek dari ketidakteraturan menstruasi ini? Sorry ya, cowok taunya menstruasi, perempuan sakit dan jadi gampang marah. Udah Iya. itu aja, titik di situ gitu loh. Tapi buat kita cowok-cowok juga tahu, memang dengan menstruasi yang tidak teratur itu, apa impactnya buat our couple, pasangan kita? Iya, karena tadi estrogen itu kan jadi naik turun nggak jelas ya, fluktuatif. Jadi ketika estrogen itu turun, salah satunya memang impactnya ke arah produksi hormon bahagia, namanya serotonin itu jadi terganggu. Jadi istrinya itu jadi lebih gampang uring-uringan. Ini kenapa sih gampang uring-uringan banget gitu ya. Walaupun dia mungkin istilahnya kondisinya kayaknya sama aja dengan biasanya gitu. Atau misalkan ya istrinya jadi kayak tadi mulai menghindari berhubungan badan. Iya. Selalu ada aja alasannya gitu. Itu serotoninnya terdampak banget ternyata ya ketika... Betul. So artinya, karena perimenopause nggak bisa dihindari, artinya harus diatur. Harus diatur, bahkan dari saat Di-manage. premenopause. Oh, oke. Nah, sekarang aku pengen, tadi dokter udah menjelaskan gimana cara ngatur perimenopause. Ya. Salah satunya adalah soal makanan. Betul. Ini penting banget ya kan. Nanti kita juga akan bahas faktor yang lain, yakni olahraga. Tapi aku pengen fokus dulu ke makanan. Makanan apa aja yang sebaiknya dikonsumsi dan sebaiknya dihindari saat perimenopause? Oke, balik lagi kalau yang harus dikonsumsi, kita nggak pernah bisa terlepas dari gizi seimbang. Kalau misalkan kita gambarin kayak kita bikin miniatur itu kan ada part-part yang besar ya. Yang besarnya itu adalah kecukupan karbohidrat tetap perlu. Salah satunya untuk pembentukan hormon kita butuh karbohidrat yang cukup. Berapa persen di piring itu? Kan ada isi piringku, berapa persen karbo? Sebetulnya bukan di piring ya. Kalau kita sebenarnya lebih idealnya adalah antara 45 sampai 60% dari kebutuhan kalori setiap orang. Itu dari karbo. Dari karbohidrat dengan catatan kompleks gitu. Jadi range-nya antara 45 sampai 60% dari kebutuhan kalori harian. Kalau di isi piringku itu sebetulnya hanya membantu ketika kita belum bisa ke dokter atau ke ahlinya gitu ya. Jadi gambarannya adalah kalau misalkan isi piringku, kalau kita lihat di luar negeri itu biasanya kita satu piring seperempatnya itu adalah karbohidrat kompleks, tapi sebenarnya setengah piringnya itu adalah karbohidrat kompleks lainnya. Yang orang nggak ngeh itu karbohidrat, itu sayur dan sebagian buah. Jadi kalau kita bilang nggak dok saya nggak makan karbo, sayur itu karbohidrat. Maksudnya ada kandungan karbonya juga Memang tuh? dia jenis karbohidrat. Oh gitu. Kompleks, buah juga termasuk. Jadi karbo itu tidak hanya nasi, jagung gitu. Itu juga hal simple yang banyak juga orang belum ngeh. Oke. Kalau tadi dokter mengatakan bahwa karbohidrat intake itu juga penting. Berapa persen tadi, sorry? Antara 45 sampai 60%. 45 sampai 60%. Kita dapatnya source-nya dari mana karbo kompleks ini? Oke, kalau kita point of view-nya adalah menopause ini ya, pastinya dari karbohidrat kompleks yang tinggi serat. Contohnya apa? Misalkan dibanding nasi putih ya pastinya akan lebih oke nasi merah, nasi coklat yang seratnya lebih tinggi. Kalau makan kentang idealnya dikonsumsi dengan kulitnya sebetulnya. Kalau kita lihat orang di luar negeri kan kulitnya nggak pernah dibuang ya gitu. Di sanalah tinggi serat dan vitamin mineral yang justru bagus untuk kontrol gula darah yang berperan juga ke arah perimenopause. Ini termasuk singkong, ubi, Kalau jagung. singkong tanpa kulitnya sih ya. Kalau singkong tanpa kulitnya ya. Iya, tapi itu karbohidrat kompleks. Betul, jagung. Jagung. Iya, betul. Karena sweet cassava tuh gizinya banyak banget dan sekarang banyak banget benar. konten-konten kesehatan yang Ya. oh my god itu ubi cilembu, Iya. ubi oranye dan ungu. Apa untuk pertahanan tubuh itu bagus banget, Dok. Betul, dan setiap warna dari ubi itu kan ada kuning, ada yang ungu, itu antioksidannya beda-beda. Setiap berbeda warna antioksidan, berbeda warna sayur atau buah, antioksidannya itu beda-beda. Oke. Jadi saling melengkapi juga. Tapi kalau itu digoreng misalnya dan kita beli dengan gorengan yang sudah digoreng berkali-kali, minyak berkali-kali, itu nggak jadi sehat ya. Yes, karena antioksidannya pasti banyak yang rusak, salah satunya teroksidasi. Malah jadi racun buat tubuh. Betul. Karbo 45 sampai 60% dengan Yes. catatan karbohidrat kompleks dengan cara masak yang juga sehat, dikukus, direbus. Ya. Selain karbo, what next? Yang paling krusial kedua yang dilupakan kecukupan protein. Gitu. Jadi protein tuh bisa antara 15 sampai 20, bahkan sebenarnya bisa lebih ketika fungsi ginjal kita normal ya. Tapi guideline umum sih antara 15 sampai 20%, dan itu harus kombinasi dari protein hewani dan nabati. Karena fungsinya dan kandungannya akan saling melengkapi. Dan kemudian sisanya tetap kita butuh lemak. Antara 20 sampai 30% dengan catatan jenisnya harus yang sehat juga. Oke, satu-satu. Protein, Dok. Orang mengatakan, aku makan ayam goreng KFC, aku makan ayam goreng tepung, itu kan juga protein. Iya.
Then what's your argument? Ya, secara protein kita bisa hitung, tapi balik lagi kita kan untuk mengonsumsi makanan kita harus mempertimbangkan komposisi lain. Nah ini yang sering banget terjadi di masyarakat itu cuman point of view-nya kalori. Padahal lebih penting komposisinya itu balance nggak sih? Jangan sampai dia tinggi protein tapi tinggi lemak juga, Oke. tinggi karbo juga. Dan Kita ayam nggak goreng ngeh. tepung tinggi lemak. Pastinya. Lemak trans. Betul. Gitu. Oke, protein tadi 15-20% bisa lebih tinggi kalau kita punya fungsi ginjal yang insya Allah aman, ya Amin. kan? Yes. Lemak dok, lemak kayak gimana yang dibutuhkan? Oke, jadi biasanya kita harusnya gabungan ya, lemak tidak jenuh ganda dan juga lemak tidak jenuh tunggal. Misalkan tadi kombinasi kalau misalkan omega 3 ya dari ikan kembung, ikan tuna yang mudah kita dapatkan. Atau bisa juga kalau misalkan omega 6 atau juga dengan MUFA atau asam lemak tidak jenuh tunggal, kita bisa dari alpukat, kacang-kacangan apapun. Itu kandungan lemaknya itu kan sehat ya, dan itu sangat membantu untuk ke arah salah satunya tadi perimenopause. Oke. Gitu. Karena kacang-kacangan kan juga mengandung fitoestrogen juga yang sangat penting juga untuk menjaga kadar estrogen kita ketika kita mengalami perimenopause dan menuju menopause. Dok, tapi kalau kamu tadi mengatakan protein hewani dan nabati, artinya mereka yang memilih untuk vegan, ini sebenarnya nggak menguntungkan untuk perimenopause, dok? Ya pertama, untuk pembentukan massa otot dan lain memang protein dari nabati itu akan lebih bagus yang hewani sebetulnya untuk digunakan oleh kita ya. Jadi ada kalau protein itu namanya diaskor. Jadi semakin tinggi angka diaskornya maka dia semakin mudah digunakan. Sebetulnya point of view-nya gitu. Yang kedua, ada vitamin mineral yang tidak ada di protein nabati. Contohnya B12. Minim sekali ada di protein nabati. Makanya paling bagus idealnya itu kombinasi. Kalaupun memang menjalankan vegan, dia harus konsultasi dengan ahlinya untuk dicek. Dari asupan nutrisinya ini kira-kira udah terpenuhi nggak sih untuk B12 dan lain-lain. Jadi kalau memang tidak terpenuhi, baru kita pertimbangkan boleh lakukan diet vegan, tapi tambahkan nutrisi vitamin apa gitu, misalnya kurang. Oke. Gitu. Tadi dokter juga mengatakan bahwa kita butuh lemak, tapi artinya lemak yang tak jenuh, lemak Betul. sehat yang Ya. didapat dari kacang-kacangan dan alpukat ya. Betul. Bukan sembarang lemak yang dari gorengan ataupun dari makanan-makanan yang tinggi lemak, tapi lemaknya ternyata lemak jahat gitu. Betul. Oke, dok, sekarang aku pengen tanya, your typical plate, your typical food intake untuk perempuan perimenopause, aku pengen mulai dari sarapan. Ya. Better apa? Oke, sebetulnya paling idealnya itu kan kita semuanya itu adalah gizi seimbang karena itu ada efeknya selain kecukupan dari tadi ya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu terpenuhnya kan dari variasi karbohidrat, protein dan sayur mayur tadi sehingga begitu kita mengonsumsi yang kompleks jadi setiap kali kita makan utama itu harapan kita adalah terpenuhi dengan baik, tinggal variasinya yang harus kita jaga Oke. gitu. Ini aku biasa ngukus-ngukus nih dok pagi-pagi. Ya. Jadi misalnya ada singkong, terus ada ubi tapi dikit-dikit aja, terus ada telur rebus Yes, atau telur dua. kukus 2, terus aku kasih pok choy, Oke. terus buahnya misalnya pepaya atau pisang. Ya. Boleh itu dengan porsi mungkin disesuaikan dengan Ya, ukuran perut kita masing-masing ya. betul. Itu jadi sarapan pilihan untuk perempuan menghadapi menopause bisa. Bisa tinggal tambahin protein nabatinya, kacang-kacangan apapun kalau nggak suka tahu tempe. Oke, tinggal tambahin itu ya. Iya, misalkan kadang kita nggak selalu pengen makan terlalu berat ya. Ya kita pilih yang tidak terlalu bervolume dibanding tahu tempe ya kita pilih misalkan kacang tanah, kacang almond, pistasium mana yang kita suka deh. Paling tidak harus terpenuhi dengan Oke. baik. Gitu karena vitamin B9 dan magnesium itu banyaknya di protein nabati dan itu penting juga buat kondisi perimenopause dan menopause. I see. Oke, itu adalah sarapan dok. Kalau makan siang, menu makanan kamu deh dok, atau yang kamu sarankan ke pasien kamu, kayak gimana tuh? Kadang orang mikirnya, oke makan siang adalah saatnya aku untuk makan karbo. Aku akan makan nasi goreng, aku akan makan nasi uduk. Itu sarapan juga sih kalau di Indonesia ya. Iya, betul. Tapi kalau orang makan siang biasanya menunya adalah itu gitu, atau warteg atau nasi padang. Bisakah kita makan nasi padang, tapi dengan awareness dan dengan kesadaran bahwa ini aku harus sehat untuk mendukung masa perimenopause biar nyaman? Ya,
Baik lagi kuncinya adalah mindful kan. Jadi kalau memang belum memungkinkan untuk kita masak sendiri, bawa bekal segala macam, apalagi para pekerja ya yang sangat sibuk, misalkan di warteg adanya cuma nasi putih, it's okay gitu. Secara kalori tidak berbeda jauh gitu dibanding nasi merah atau coklat. Bedanya memang seratnya lebih rendah kan gitu. Kita bisa menyiasati dengan jangan lupa konsumsi sayurnya juga yang tinggi serat. Sehingga serat itu akan membantu untuk kontrol gula darah dan mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam tubuh biar tidak terlalu berlebihan. Dengan catatan pengolahannya juga kita harus kontrol ya, karena kalau kita beli di luar jarang sih yang mereka itu pengolahannya itu minim minyak. Nah, cooking methods itu yang kita jarang aware. Betul. Kita merasa bahwa sehat kok, ini tumisan, udah pasti lemaknya dikit. Belum tentu kalau kita beli di luar, mereka nggak pernah naker minyak kan, Iya, asal benar. nuang gitu aja. Benar. Nah, jadi gitu. Jadi kalau aku biasanya mengajarkan ke pasien, misalkan tadi makan nasi padang nih, oke kalau memang lauknya kita lagi pengennya, misalkan rendang atau tunjang kan nggak mungkin nggak berlemak ya. Ya sayurnya misalkan daun singkong biar tidak makin memperbanyak lemak yang masuk dalam tubuh gitu ya. Atau kalau misalkan terpaksa banget pengen tumisan, kalau aku biasanya adalah aku mengambil sayurnya, tapi aku tidak nambahin kuah-kuah bumbu ke nasi. Oke, jadi sayurnya aja Iya, ya. jadi secara rasa tetap enak kan. Tapi secara lemak yang masuk dalam tubuh lumayan kita minimalisir, termasuk garam. Karena garam yang tinggi hati-hati, dia juga memperparah gejala hot flashes tadi, gejala kembung pada orang-orang perimenopause atau osteoporosis yang jangka panjangnya juga. Oh iya. Betul. Oke, berarti aku membayangkan kalau misalnya makan siang boleh kita makan nasi padang, tapi ya udah nasinya sedikit aja mindful. Iya betul. Kemudian sayurnya ya udah itu daun singkong yang direbus, mungkin pakai sambal ijo dikit Iya, aja betul, buat betul, rasa-rasa. betul. Ayam bakar atau ikan Boleh, bakar. iya. Terus misalnya kan ada telur balado tuh dok, Iya. tanpa kuah nggak apa-apa ya, telur balado tanpa kuah. Paling Possible. gini, kalau aku biasanya kan pasti ada kayak sambelnya yang di atasnya ya. Aku akan ambil karena gimana pun juga kan minyak itu terkena gravitasi pasti turun ke bawah. Ya. Ya paling nggak mindfulnya gitu. Atau kalau saya lagi pengen rendang, saya makan kok Mas Rory gitu ya. Jadi ya saya ambil rendang aja kan bumbunya yang nempel udah. Tapi yang di dalam piringnya aku nggak nambahin lagi Nggak ke nasi. nambahin kamu kuah-kuah Betul, itu ya. betul. Oke. Ya kalau misalnya repot kita bawa sambal sendiri, bikin sendiri. Dengan minyak yang sudah tertakar. Betul. Sebetulnya gini sih, kalau memang kita nggak memungkinkan untuk tadi ya bikin sambal segala macam, ya kita lebih ke ya udah kalau pas pengen makan kita sebisa mungkin semindful mungkin dengan mendekati gizi seimbang. Oke. Tapi ya nggak setiap hari juga. Jadi kayak kita pintar-pintar manage. Oke, siang ini udah makanya kayaknya kalori dan lemaknya tinggi, mungkin yang sorenya yang lebih light gitu. Oke. Dok, Pembeliannya. itu makanan yang kamu anjurkan. Makanan yang sebaiknya dihindari oleh perempuan memasuki perimenopause apa? Pertama pastinya adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat sederhana. Gitu. Nasi goreng, nasi uduk. Iya, selain nasi goreng Contohnya? misalkan kayak produk tepung apapun deh. Oh. Dan orang itu ngiranya produk tepung hanya roti. Jadi pas ditanya pasien, kue tiaw emang itu tepung ya dok? Tepung. Tepung juga. Bakmi tepung juga. Cuman suka lupa. Bukan berarti nggak boleh ya. Cuman kan kita harus menjaga agar lebih mindful aja gitu. Jangan setiap hari. Kalau pas sesekali it's okay untuk kita menjaga psikologis efek gitu ya. Cuman ya tadi kalau mengonsumsi makanan tersebut cari makanan-makanan yang bisa membantu agak melandaikan kontrol gula darahnya. Karena ketika kita mengonsumsi karbohidrat sederhana, entah itu produk tepung atau manis, gula darah kita tuh kayak roller coaster, cepet naik, cepet turun. Jadi ketika turun itu akan memperparah efek atau gejala perimenopause-nya. Jadi tiba-tiba mood swing. Oke. Ngedrop banget kan hipoglikemi, dia nggak mood swing. Atau dia akhirnya malah mencari karbohidrat lain. Kopi yang manis lah atau apa, misalkan Boba. seperti itu. Iya, jadi dia kayak lingkaran setan gitu Iya, jatuhnya. Karena dia cepet banget bikin gula darah turun dan bikin lapar lagi. Wow. Artinya tepung itu juga ada di hal-hal yang selama ini kita tidak sangka ya. Tidak hanya Betul. misalnya di bakmi, di kue tiaw, bahkan di ayam goreng, tempe goreng, Iya, betul. dengan tepung. Betul. siomay, kue Iya. tiaw, dan lain sebagainya. Betul. Itu tepung satu, karbohidrat Sederhana. yang sebaiknya dibatasi. Tapi orang-orang Dibatasi. denial, dok aku dikit aja kok dok. Dikit aja tuh kayak gimana sih dok? Sebaiknya yang dibatasi tuh intensitasnya kayak gimana harusnya? Ya kalau bisa kan kita misalkan produk tepung tadi ya, kalau saya selalu mengajarkan pada pasien kalau bisa sih dalam seminggu ya 1-2 kali deh. Yang lainnya dioptimalkan untuk sebisa mungkin sesehat mungkin ya. Karena kita tahu bahwa usia 40 tahun ke atas
baik laki-laki maupun perempuan, setiap tahun otot kita itu turun. Betul, sarkopenia ya. Betul, dan untuk pembentukan atau menjaga massa otot kita tetap perlu karbohidrat yang cukup. Dengan jenis yang tepat juga gitu. Jadi kalau kita terus-terusan mengonsumsi makanan yang istilahnya malah memicu perimenopause kita makin cepat. Terus juga kalau kita makan produk tepung, kadang kita lupa proteinnya nggak fulfill dengan baik kan, tidak terpenuhi dengan baik sehingga massa otot makin cepat turun, hormonalnya makin kacau, sehingga perimenopause dini bisa saja terjadi. Itu penting banget sih. Kita kembali ke benar-benar real food ya, yang minimally processed food. Jadi ditumis aja atau dipanggang. Dan bahkan orang juga berpikir tempe goreng tepung juga real food kok. Iya, tapi itu juga mengandung karbohidrat sederhana dan apalagi digoreng yang tinggi trans fat akan mengacaukan perimenopause proses teman-teman semua juga gitu ya. Selain tepung-tepungan atau karbohidrat sederhana, apalagi yang dokter sarankan untuk dibatasi? Baik, yang kedua ultra processed food yang makin kesini makin banyak banget ya. Nugget, sosis, bahkan minuman boba ya kan? Ya dan itu proteinnya dikit by the way, tapi lemaknya tinggi tapi orang nggak ngeh. Udah makan protein kok tadi makan sosis, makan nugget gitu. Oke, jadi ultra processed food itu tidak hanya tinggi lemak, jenuh kan sebetulnya, atau bisa juga ke arah lemak trans, tapi dia rendah protein dan juga tinggi garam tadi. Garam itu bikin kita itu retensi cairan ke pencernaan itu juga makin besar sehingga bikin kita itu gampang bloated. Terutama ketika estrogen turun ya, jadi makin memperparah gejala. Oh gitu. Iya, makanya kadang kalau perempuan lagi mens atau menuju mens itu kadang dia suka gampang kembung. Itu efek dari sana sebenarnya. Jadi dengan konsumsi garam tuh makin memperparah gitu. Kemudian jadi juga kalau ke arah point of view efek dari perimenopause ke arah osteoporosis dini itu juga diperparah dengan makanan yang tinggi garam. Oh ya? Betul, karena garam yang tinggi itu akan membuat kalsium itu makin cepat dikeluarin. Dari tubuh. Dikeluarin malahan. Betul, sedangkan kalsium sangat penting untuk menjaga densitas dari tulang kan. Betul. Gitu. Jadi yang ketiga juga biasanya makanan-makanan yang tipikalnya itu tinggi lemak trans tadi. Karena tubuh kita tuh harusnya tidak perlu 1% pun bahkan untuk lemak trans ya gitu. Jadi ya memang sebaiknya sih membatasi dengan baik ya. Dan lemak trans ini datangnya dari gorengan ataupun kayak misalnya jeroan gitu ya. Betul. Dok. Oke, jadi itu dibatasi. Sementara tadi yang kedua, aku lupa tadi yang kedua adalah sebelum lemak trans, apa tadi? Garam yang tinggi. Garam yang tinggi. Nah, garam yang tinggi itu berarti ada di mana aja? Dia ada di UPF, sosis, nugget, mie instan. Betul. Itu garamnya tinggi banget ya. Selalu tinggi gitu. Oke. Bahkan kayak misalnya ikan asin, ikan lebih jambang, kamu nggak akan rekomen. Kurang ya, apalagi kalau ikan asin sebetulnya kalau point of view dari medis itu kan memang punya resiko arah kanker nasofaring juga ya. Jadi memang ya kita tidak pernah sih sepertinya mengajarkan untuk mengonsumsi ikan asin. Dok, dari makanan aku pengen geser ke suplemen sekarang. Kadang-kadang even aku dan even banyak orang di luar sana, gue cowok, gue kayaknya butuh suplemen ini nih. Teman-teman aku yang cewek juga. Aku akhirnya memilih ini gitu. Tanpa riset yang mendalam, tanpa tahu apa kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita masing-masing pasti berbeda. Gimana menurut dokter, perempuan yang asal memilih suplemen, itu bahayanya atau resikonya apa? Oke, ini menarik ya Tan. Karena tadi kita baru bahas yang part besar dari nutrisi. Part minor atau mikronutriennya itu adalah vitamin, mineral dan antioksidan. Tapi kita juga harus ingat bahwa suplemen itu sebetulnya adalah nutrisi tambahan ketika kita tidak bisa memenuhi dengan baik gitu. Jadi misalkan nih tadi karena faktor kesibukan, bekerja nggak selalu bisa memenuhi asupan dengan baik, boleh dipertimbangkan ditambahkan suplementasi. Tetapi memang idealnya nggak ngasal ya, terutama untuk dosis tunggal vitamin mineral. Kadang suka gitu ya. Lagi musim pancaroba nih, vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, vitamin E semua diajar gitu. Nah, itu bahayanya salah satunya adalah ke arah hipervitaminosis dan itu tidak baik. Yang kedua, ada point of view lain kalau karena saya mendalami ke arah nutrigenomik ya. Jadi, bagaimana genetik kita itu memproses nutrisi yang masuk dalam tubuh, which is itu nggak akan pernah berubah seumur hidup. Jadi itu kayak blueprint tubuh kita. Itu lebih menarik lagi. Contohnya hasil genetik saya nggak boleh dapat suplemen vitamin E dosis tunggal. Ketika orang lain bisa memicu
bisa menekan resiko kanker, di aku malah memicu kanker. Oke. Gitu. Ini yang Jadi- pakai saliva itu ya? Yes, Gen, betul, betul. melihat gen kita apa? Betul, makanya kalau membicarakan suplemen sebetulnya sangat personal. Kalau lebih idealnya memang dikonsultasikan kepada ahlinya juga. Cuman yang perlu saya pengen ingetin ke teman-teman tuh sebetulnya adalah nutrisi vitamin mineral. Salah satu untuk peredarannya segala macam tetap butuh protein yang cukup ya. Oke. Jadi jangan asal main suplemen dosis tinggi tapi dia lupa makronutriennya tidak terpenuhi dengan baik. Oke. Protein jadi penting banget untuk makronutrien ya. Betul. Tapi kalau untuk perempuan perimenopause, mikronutriensnya apa yang paling mereka butuhkan? Oke, kalau dari segi vitamin, mulai A, B, C, D, E sebetulnya perlu semua. A, B, C, D, E. Cuman nggak perlu dosis tunggal ya. Misalkan tadi vitamin A kan mudah ya, semua sayur berwarna orange atau protein hewani pun juga sebetulnya mengandung vitamin A yang cukup gitu ya. Kemudian vitamin B. Misalkan B1 bagus untuk menjaga biar energi metabolismenya itu terjaga dengan baik. Ya. Kan tadi kita tahu bahwa salah satu gejala perimenopause metabolismenya melambat. Berat badan lebih gampang naik. Nah, jadi B1 itu berperan di sana. Oke. B6 itu kalau bersamaan dengan magnesium itu akan membantu untuk ke arah menjaga kesehatan mental. Kan tadi kita udah bahas ya untuk salah satu gejala perimenopause Mood itu ke arah swing. mood swing. Jadi itu perlu nggak cuma B6, B9, B12 semuanya penting untuk kesehatan mental, menjaga mood swingnya misalkan gitu. Oke. Bagaimana dengan kalsium, Dok? Kalsium sangat penting. Tadi kan baru vitamin. Kalau mineral memang salah satunya tadi kalsium, zat besi, seng dan juga kita juga vitamin D tadi juga belum dibahas ya. Jadi kalau misalkan kita menjaga agar tidak terjadi resiko osteoporosis kan salah satunya kebutuhan tidak hanya protein tapi vitamin D, kalsium, magnesium. Nah, kalsium magnesium itu adalah mineral yang perlu juga kita penuhi dari masa premenopause dan perimenopause. Ada lagi kalau kami di dokter gizi itu bahasanya nutrisi spesifik. Apa itu? Jadi tidak terkategorikan sebagai vitamin mineral. Misalkan tadi ya omega 3 itu kerjanya salah satunya adalah sebagai anti radang. Sedangkan pada orang-orang perimenopause itu lebih mudah radang kan, apalagi kalau lemaknya semakin tinggi. Jadi dibantu ditekan dari omega 3 yang cukup. Fitoestrogen itu juga sangat penting karena dia bisa membantu untuk menjaga kadar dari hormon estrogennya itu lebih terjaga, lebih Oke, stabil. oke. Jadi nggak terlalu fluktuatif banget gitu. Mood swingnya jadi nggak kacau gitu. Oke, aku coba summary dulu ya, Iya. biar ini teman-teman juga paham. Jadi kita butuh vitamin A, B, C, D, E, Iya. ya kan? Apalagi kita juga butuh untuk memperkuat tulang kita di saat sarkopenia terjadi di usia-usia perimenopause. Ya. Kemudian kita juga butuh omega 3 anti peradangan karena dengan kita makan trans fat, tubuh kita inflamasi, ya kan? Dan omega 3 ini membantu menurunkan inflamasi. Menurunkan kolesterol juga. Kolesterol juga Betul. ya. Kita juga butuh kalsium, Ya. magnesium juga, Betul. dan tadi Zat besi fitoestrogen. dan fitoestrogen. Zat besi juga penting. Betul. Banyak ya, Dok? Banyak, makanya tadi kuncinya biar kita nggak pusing. Makanannya tuh sebaiknya memang harus kompak gitu. Ada karbohidrat kompleks, ada protein hewani nabati, sayur semuanya ada. Menunya apa? Bebas. Yang penting tadi kita ya pintar-pintar agak mengurangi pengolahannya di otak-atik lagi gitu. Kapan kita butuh suplemen? Kapan sebenarnya makanan kita cukup, Dok? Oke, sebetulnya paling mudah itu kan dari alarm tubuh ya. Jadi kalau kita memang terpenuhi dengan baik dari gizi seimbang, kita jarang ada gejala apapun itu, entah gampang sakit atau misalkan kalau pada gejala perimenopause salah satunya adalah sesimpel rambut gampang rontok. Oke. Kulitnya gampang kering. Nah kayak gitu-gitu kan kita kadang nggak aware ya, ngiranya cuma karena kurang minum segala macam gitu. Jadi ketika ada alarm apapun pada tubuh yang menurut kita lebih sering nih dibanding usia-usia sebelumnya, coba pertimbangkan terutama perempuan gitu di atas usia 35 ke atas, jangan-jangan sudah mulai masuk perimenopause nih. Oke. Jangan-jangan asupan aku kurang terpenuhi dengan baik nih. Ya, ya. Jangan-jangan aku perlu tambahan suplemen gitu. Cuman ya. saran aku tetap jangan self diagnose. Jangan self-diagnose. Konsultasikan dengan dokter ya. Menopause dan perimenopause itu sering banget dianggap ya udahlah kodrat perempuan. Padahal kenyataannya guys, banyak perempuan mulai ngerasain badan gampang panas, tidur nggak nyenyak, terus mood swing atau mood naik turun, pegel-pegel nggak jelas. Terus mikir, ini normal kali ya. Padahal
Itu adalah tanda tubuh lagi kerja keras, lagi adaptasi karena hormon lagi shifting. Nah, dan di fase kayak gini, tubuh tuh sebenarnya nggak perlu dipaksa, tapi butuh dukungan. Nah, sebagai cowok dan sebagai host, gue ngerasa penting banget buat bilang ke teman-teman, khususnya teman-teman yang perempuan, nggak apa-apa kok, cari bantuan. Salah satu opsinya adalah dengan Phytogen. Ini adalah suplemen alami berbasis phytoestrogen dari ekstrak red clover yang bantu meredakan gejala perimenopause dan menopause tanpa hormon sintetis. Phytogen juga dilengkapi B1 dan B6 serta vitamin E yang penting banget buat metabolisme tubuh dan perlindungan sel, apalagi di fase transisi kayak gini. Phytogen sahabat sehat buat perempuan yang pengen tetap aktif, tenang, dan nyaman menjalani fase perimenopause dan menopause. Nah, sekarang kan namanya juga health itu kan harus holistik. Ya. Juga soal olahraga dan istirahat. Di saat perempuan memasuki masa perimenopause, olahraga apa sebaiknya yang dilakukan? Kadang-kadang orang berpikir, aku kan udah renang, aku Iya, kan udah benar. lari, aku kan udah jalan kaki, Iya, udah cukup benar. lah. Iya, atau udah banyak ngepel di rumah. Udah nyapu, Kan bener, suka bener, gitu ya. bener. Oke, sebelum ngejawab ke itu, aku pengen ngingetin teman-teman semua kalau untuk kesehatan secara umum nih atau pencegahan resiko apapun termasuk ke arah perimenopause dan menopause, pilar itu ada 4 sebetulnya. Nutrisi, olahraga atau aktivitas fisik, kecukupan tidur. Yang keempat, lupa dan jarang orang bahas adalah menjaga kesehatan mental, manajemen stres. 4 itu ya, 4 itu. penting banget. Iya, karena tadi kita bahas bolak-balik bahwa di perimenopause dan menopause karena fluktuatifnya hormonal itu bikin dia sangat mood swing. Dan kita tahu bahwa ketika stres atau hormon kortisol itu tinggi, imunitas tubuh kita tuh menurun. Jadi itu kayak lingkaran setan. Jadi 4 ini harus kita jaga semuanya. Oke, apa aja tadi? Makanan, Makanan, aktivitas fisik, tidur, kecukupan tidur terutama malam hari, Malam dan yang hari. keempat adalah manajemen stres. manajemen stres. Jadi jangan heran kalau ada orang bilang, kenapa ya aku udah olahraga rutin, aku udah makannya sehat banget, masih aja ada gejala di hidupnya dia. Maksudnya gejala secara kesehatan ya. Mungkin 2 yang lainnya ada yang belum terpenuhi dengan baik. Bahkan kemarin aku juga melihat penelitian dari salah satu profesor di Jepang menemukan bahwa orang kanker lebih banyak karena stresnya dibandingkan dengan faktor Benar. makanan ya, Dok. Betul. Termasuk orang stroke, kalau dia kan banyak orang stroke jadinya dia malah uring-uringan karena jadi nggak bisa bergerak gitu ya. Itu terbukti di ayah aku sendiri. Ayah aku tuh stroke kayaknya udah 12 tahun lebih. Tapi dia karena dari awal stroke tuh dia bikin happy, dia bikin bercanda. Jadi kalau ketemu orang bukannya dia sedih, dia malah kayak yuk lomba lari aku pasti menang. Nah Gitu. itu dia alhamdulillah sampai sekarang sangat sehat. Jadi orang nggak notice kalau dia itu stroke, walaupun sebenarnya dia cacat. Cuman cacatnya dia bukan lumpuh ya, dia kaku gitu. Jadi kalau orang ngomong baru tahu kalau dia kaku separuh badan. Oh gitu. Iya, itu sangat penting. Hormon kortisol atau Tapi hormon artinya stres. dengan ayah mencoba untuk lebih positif Ya. menghadapi hidup, lebih positif dalam menghadapi sakit yang dia dapat, itu proses recovery jadi lebih mudah. Lebih mudah. Dan dia ya quality of life-nya jadi lebih terjaga jangka panjang. Sampai sekarang dia sehat banget 60 tahun lebih. Oke. Padahal dia udah stroke dari 2013 atau sebelumnya malah saya lupa deh tepatnya. Wow. Balik lagi ke pertanyaanku, artinya olahraganya jenis apa, Dok? Kombinasi, nggak bisa salah satu sebetulnya idealnya karena beda tujuan ya. Kalau misalkan untuk kesehatan atau pembakaran lemak itu kan butuh oksigen yang cukup dan ke arah kesehatan pembuluh darah, ke arah kesehatan jantung, paru dan segala macam, kardio. Oke. Nah, cuman biasanya kita edukasinya adalah terutama di zone 2. Apalagi kalau di perimenopause, kalau intensitasnya terlalu tinggi, itu bisa memicu ke arah gangguan hormonal. Malah aku kayaknya sebulan lalu punya pasien masih muda, dia lagi pulang nih dari Swiss ke Indonesia, dia heran, ototnya tinggi banget mas, cewek. Tapi dia mensnya udah 2 bulan gak keluar, ternyata lemaknya di tubuhnya under banget, terlalu rendah. Gitu, karena dia terlalu kenceng olahraga. Tunggu, cardio zone 2 tuh maksudnya gimana? Zone 2 itu biasanya hitungannya adalah 220 dikurangi usia kita masing-masing. Nanti dikaliin antara Heartbeat-nya ya? Iya, heartbeat-nya 0,5 sampai 0,7 lah. Jadi itu akan membantu kita menjaga agar sumber energi untuk pembakarannya itu lemak dan karbo. Artinya misalnya kalau zone 2 ini aku membayangkan kayak misalnya lari 5 kilo dengan pace misalnya 8 Iya, atau pace-nya 7 lebih tepat gitu ke arah ya. pace, betul. Dan 5 kilo aja. Itu Coach Mia kemarin juga bilang, dulu dia marathoner, Dok. Iya. Bahkan triathloner. Tapi terus di usia yang dia memasuki perimenopause gitu dia menyadari bahwa ternyata dengan menjadi marathoner atau triathloner itu nggak baik untuk
perempuan yang memasuki masa perimenopause. Jadi sekarang Coach Mia kalau lari 5 kilo aja. Iya. Dan Betul. asalkan olahragaku ini adalah olahraga untuk menyehatkan tubuh, udah Iya. nggak terbakar oleh ambisi Betul. dan ego dulu lagi kayak dulu Betul. lagi gitu loh. Betul, karena untuk membakar lemak itu butuh oksigen yang cukup. Dan zone 2 itu ciri khasnya adalah kita olahraga tapi kita masih relatif masih bisa komunikasi walaupun agak ngos-ngosan tapi masih bisa ngomong. Masih bisa ngomong. Dengan Itu zone nyaman. 2. Itu zone 2. Selain itu berarti kita juga harus memperkuat otot juga kan. Betul. Artinya workout dengan latihan beban, Betul. Misalnya strength resistance itu juga Ya, penting. sangat penting. Karena tadi ya kita itu kan membicarakan hormon. Hormon itu butuh protein yang cukup. Masa otot kita itu kan kayak cadangan kita ya. Dan yang kedua, dengan otot kita yang normal atau tinggi, metabolisme pembakaran energi kita atau kompor tubuh kita lah itu lebih gede gitu. Ya. Jadi akan membantu kita dengan olahraga angkat beban, entah itu nge-gym, pilates, mana yang nyaman lakuin dibanding nggak sama sekali. Jadi awali olahraga itu dengan apa yang kamu suka dulu deh. Oke. Kalau perlu dari awal nggak suka banget, paksa deh. Misalkan di rumah sambil ada YouTube gitu, jadi biar ada yang kayak memandu atau pakai PT gitu. Jadi teman-teman, latihan beban juga harus cukup. Kalau teman-teman melihat, aku kan udah padel, aku kan udah tenis, aku kan udah lari. Itu nggak cukup. Nggak cukup. Harus tetap Betul. latihan beban. Betul. Karena aku justru malah melihat orang yang tiba-tiba padel dok, atau tiba-tiba lari tanpa latihan beban, mereka gampang cedera. Iya, betul. Dan memang tadi ya, ketika intensitasnya terlalu tinggi, gitu ya, oksigen makin menipis, sumber energinya mulai switch ke karbohidrat. Jadi lemaknya mulai menipis, karbonya mulai naik. Jadi ketika dia olahraga intensitas tinggi tidak diimbangi dengan nutrisi yang tepat di intensitas tersebut, ya tadi muncul gejala-gejala, terutama ke arah perimenopause misalkan. Oke. Gitu. Karena bagaimanapun perempuan perimenopause tetap harus butuh karbohidrat, protein, dan juga lemak. Betul. Alright. Sekarang kita akan ke rapid fire question. Ini pertanyaan cepat, dokter jawab cepat. Nanti kita akan elaborate somewhere Ya. along the way ya. Oke. Premenopause itu cuman fase drama, bukan isu medis serius. Benar? Salah. Salah. Isu medis serius banget. Isu medis serius yang harus banget. sering banyak orang bahas. Oke. Makanan yang mengandung fitoestrogen terbanyak adalah daging merah, tempe tahu, atau telur ayam, dok. Lebih ke protein nabati ya tadi ya, kacang-kacangan, biji-bijian. Malahan. Malahan, betul. Oke. Artinya kalau misalnya perempuan makannya kacang tanah, edamame, itu disarankan. Iya, variasi semua kacang-kacangan tuh nggak ada yang nggak sehat, kecuali digoreng. Ini orang tuh kan suka nyalain kacang ya, tapi sebenarnya yang salah tuh pemrosesannya. Asam urat yang salahin dihindari sayuran hijau, tapi dia tidak menghindari jangan kacangnya digoreng nih, bukan di roasted atau direbus. Oh, oke. Even kacang pun sesehat apapun kacang, kalau misalnya prosesnya juga salah, menjadi tidak sehat ya. Betul. Oke, jadi artinya kalau misalnya suka bubur kacang hijau misalnya, ya udah gulanya aku kurangin sedikit aja, tapi kacang hijaunya sehat. Iya, dan pas di mangkuknya bukan banyak kuahnya ya, tapi banyak kacangnya. Pun kacang merah juga sehat, almond juga sehat, iya, tapi akan lebih sehat kalau dipanggang ya dok. Betul. Oke. Kopi bikin gejala perimenopause makin parah. Betul. What? Gak rela aku sebagai pecinta kopi. Aku juga coffee is my blood type. Oh, iya? Cuman artinya gini, kalau memang kita suka dengan kopi ya kita harus cari solusinya dong. Jangan cuma harus stop nih mengeluh dengan keadaan. Enggak, ya nggak apa-apa. Kalau kamu suka kopi, kamu harus tahu kopi atau kafein mempercepat pengeluaran. Kenapa? Cairan. Ya selain cairan kan dia kan mempercepat pengeroposan tulang kan. Ya proteinnya harus lebih kenceng dong dibanding lebih effort gitu, proteinnya, kalsiumnya, kemudian vitamin D, magnesium semua berperan di sana. Jadi kalau emang pecinta kopi kayak kita nih yang tiap hari harus dapat asupan kafein gitu ya kita harus effort lebih. Kamu berapa cup sehari dok? 1-2. 1-2? Karena menariknya di genetik aku munculnya adalah naikin performance aku dan itu terbukti banget mas. Kalau aku kurang tidur malam nih, misalkan namanya kita pekerja walaupun kita edukasinya gitu ya, pasti ada kerjaan yang kita nggak bisa hindarin. Terus aku nggak sempat sarapan nih gitu. Terus aku harus syuting dan itu live. Kalau aku belum ngopi, itu bisa kayak ngomongnya lebih lambat lah, kayak masih walaupun bukan berarti jadi nggak fokus ya. Kayak ya begini. Belum tapi, bangun. Ya kalau udah ngopi tuh mau kurang tidur mau apa cepet banget itu yang aku rasain sih. Oke. Makanya memang aku setiap hari aku pasti akan ngopi. Dan aku kemarin juga sempat
ngobrol sama dokter Diana juga, spesialis gizi klinik juga. Ketika kita minum kopi 1 cup, kita harus mengimbangi dengan 3 gelas air putih harian. Itu betul ya? Betul. Artinya, Termasuk matcha ya, jangan kopi doang ya. Sekarang termasuk matcha. Kan lagi hype matcha. Matcha itu juga kafeinnya tinggi loh. Jadi kalau kalian mengonsumsi sumber kafein apapun itu, kopi, teh, ocha, matcha, hojicha, coklat lebih rendah sih, tapi ada juga. Atau minuman soda, ya minumnya harus lebih banyak. Oke. Dan tadi vitamin mineralnya jangan sampai lupa, biar nggak pengeroposan tulang, karena osteoporosis itu termasuk silent, kita nggak pernah tahu, nggak ada gejalanya. Tiba-tiba pas sudah menopause gampang patah tulang lah, atau tinggi badannya cepat banget turunnya, itu kan kita nggak pernah sadarin. Jadi bukan berarti nggak boleh kopi ya, atau nggak boleh kafein, boleh, tapi effort lebih untuk tadi ya, misalkan cairan banyak keluar karena diuretik, ya minumnya banyakin yang lain air putihnya, proteinnya jangan kurang ya. Ini terjadi sama aku sih, karena aku sehari bisa 3-4 cup dok. Jadi dan ini udah aku batasi sekarang maksimal 3 aja, tapi air putih aku benar-benar perhatiin, protein aku benar-benar perhatiin, dan ya alhamdulillah akhirnya kopi juga nggak mengganggu jam tidur juga. Berarti tinggal nutrisi untuk tulang lainnya untuk ya, mineral-mineralnya ya. Ditinggiin. Lemak perut di usia 40 plus berbahaya. Karena tadi ya, semakin bertambah usia, semakin estrogen turun, itu ada perubahan deposit lemak. Jadi mostly itu terbentuknya di lemak visceral, dan itu kan di dalam perut ya. Jadi lemak visceral itu mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, dia yang mengelilingi organ-organ tubuh kita. Dan lemak visceral inilah yang meningkatkan resiko berbagai penyakit. Gitu. Jadi dengan estrogen makin turun, bertambahnya usia, perimenopause mulai jalan, otomatis resiko perut gampang buncit itu lebih besar. Tunggu, perut gampang buncit itu apakah lemaknya berarti ada di lapisan luar atau dia juga menutupi organ-organ dalam kita? Dua-duanya. Dan itu akan mengganggu organ-organ dalam? Iya, karena tadi lemak visceral itu dia akan meningkatkan resiko semua penyakit tubuh kita. Jadi kalau kita ada tes komposisi tubuh kan, ada lemak visceral, usahakan poinnya di bawah 9. Teman-teman, jadi it's not love handle, gak ada yang lovable about lemak visceral, tapi itu adalah potensi penyakit. Jadi ini harus diperhatikan. Dan aku sering nge-highlight ke pasien aku adalah don't trust your scale, but trust your genes. Karena kalau genes sudah mulai ngap, walaupun beratnya nggak naik, udah pasti lemaknya naik tuh. Trust your genes. Tapi bukan ini ya, bukan gene stretch ya. Oke. One habit yang bantu perempuan melewati fase perimenopause dan menopause biar tetap waras dan happy, dok. One habit. Sesimpel tadi sih, benerin lifestyle, step by step ya. Yang penting 4 pilar tadi mulai diperbaiki, terutama makanan sih. Mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang pemicu gangguan hormon tadi ya. Perbanyak makanan utama. Dan perlu diingat bahwa sebetulnya kita craving terhadap makanan-makanan tersebut, kita kan nggak bisa hindarin ketika estrogen itu turun. Kita akan mencari comfort food kita. Perempuan sering ngalamin tuh kalau udah mau mens gitu. Tapi sebetulnya kita bisa menghandle itu. Caranya gimana? Makan makanan yang satiety skornya tinggi. Itu adalah tinggi protein dan tinggi serat. Jadi kalau misalkan kita ada gejala kayak gitu ya, estrogen kita mulai turun kan, tadi hormon serotonin, hormon bahagianya mulai agak ngedrop juga, ya kita asupannya upayakan tinggi protein, tinggi serat biar kita kenyangnya lama. Kita kalau begah, kita nggak pengen nyemil kok, walaupun itu kesukaan kita. Atau kalaupun pengen nyemil tuh kayak nggak seenak bayangan kita di awal gitu. Detox juice membersihkan tubuh pas menopause, benar nggak dok? Antara mitos dan enggak sih sebetulnya, karena tergantung point of view ya. Karena gini, untuk menjaga menopause itu kita butuh vitamin, mineral, dan antioksidan yang juga berperan ke arah detox. Salah satunya apa? Serat. Tapi kita juga harus ingat bahwa semakin banyak pemrosesan, kandungan nutrisi juga akan menurun. Misalkan kayak sesimpel, nggak usah di jus deh. Misalkan kita potong kupas mangga, bukan mangga deh, apel. Beberapa menit kemudian kecoklatan, itu menandakan terjadi oksidasi, antioksidannya mulai turun. Jadi memang kita harus ingat bahwa fungsi detox, pengeluaran racun dari tubuh itu terjadi alami sebenarnya di tubuh kita. Tanpa harus dengan embel-embel jus-jusan itu? Nggak harus jus sebetulnya. Kecuali nih kalau emang dia nggak suka banget buah, orang yang sangat picky dibanding tidak sama sekali, salah satu solusinya ya mau nggak mau. Cuman kan kelemahannya kadang kalau jus itu ada yang seratnya di
ini ya Buang. dibuang. Sedangkan kita ingat serat itu kan membantu juga untuk kontrol gula darah kita lebih stabil, otomatis Oke. mood swingnya juga lebih terjaga. Ya. Antioksidan juga semuanya berperan, vitamin mineral ke arah hormonal. Ya. Dan ingat 70-80% hormon serotonin juga diproduksi dari usus yang sehat. I see. Artinya itu lemak, sangat butuh artinya serat. serat dari buah penting banget ya. Betul. Oke, terakhir banget dok. Ya. Kalau boleh dirangkum, kita udah ngalor ngidul panjang banget. Thank you banget, ini banyak banget informasinya. Ya. Kalau boleh dirangkum, gimana cara perempuan melewati proses perimenopause dengan happy, dengan sehat, dan dengan lancar? Start now. Jadi usia berapapun kalian gak ada kata terlambat gitu. Jadi kalau misalkan lagi di fase perimenopause, misalkan kayak saya nih lagi menstruator gitu ya, ya perbaiki lifestyle. Terutama 4 pilar tadi secara bertahap, nutrisi, aktivitas fisik, kecukupan tidur terutama di malam hari, bukan berarti di pagi atau siang ya. Kemudian yang keempat adalah manajemen stres. Perbaiki step by step dari 4 pilar ini dulu. Dan ketika ada gejala yang menuju ke arah perimenopause, yang kalian mungkin sudah sering udah dengar segala macam, aware dan bertanya pada ahlinya. Jadi biar Oke. kita tahu apakah memang sudah mulai memasuki itu, sehingga kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakuin, apa yang bisa kita effort biar secara gejala tidak parah atau hormonal yang fluktuatif itu lebih stabil, lebih terkontrol, gejala lebih ringan atau syukur-syukur nggak muncul. Karena ada loh pasien-pasien yang dia nggak mengalami gejala perimenopause. Berarti dia dari muda sangat menjaga lifestyle-nya. Salah satunya apa? Masa ototnya terjaga dengan baik. Tunggu, berarti orang bisa memasuki masa perimenopause tapi tidak merasakan gejala perimenopause Memungkinkan kalau dia gaya hidupnya bener banget, terutama 4 pilar tadi. dari muda. Ya, dan komposisi tubuhnya dia biasanya pasti bagus banget. Lemaknya normal, di range yang normal, ototnya di range yang normal atau tinggi, gitu. Insya Allah sih harusnya hampir tidak bisa muncul gitu. Bisa kita jaga lah dengan baik. Gitu. Jadi teman-teman yang akan memasuki masa perimenopause atau saat ini tengah di perimenopause, semoga apa yang kita obrolkan tadi bermanfaat ya. Dan semoga lo melewati masa-masa perimenopause ini tanpa gejala, tetap happy, tetap sehat secara fisik maupun mental, dan lancar. Yes. Thank you Dr. Putri buat Sama-sama. informasinya, Ya, bermanfaat banget. thank you. So I'll see you in the next video. Bye-bye.